괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bercanda, bercanda. 네 앞에 somewhere 나 닿질 못해 너 너무 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraina dengan NIM 23101163200013. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sejarah sastra yang diampu oleh Ibu Dwi Wahyu Chandra Dewi. Di sini saya akan membahas tentang periode-periode dalam sejarah sastra. Yang pertama itu ada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh periode sebelumnya atau Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis menjadi bapak sastra modern Indonesia. Angkatan Pujangga Baru dilatar belakangi kejadian bersejarah seperti Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Melihat latar belakang sejarah pada masa Angkatan Pujangga Baru, tampak Angkatan Pujangga Baru ingin menyampaikan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Secara keseluruhan, karya sastra pada masa Pujangga Baru memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu dinamis, yang kedua bercorak romantik atau idealis, dan yang ketiga Angkatan Pujangga Baru menggunakan bahasa Melayu modern dan sudah meningkatkan bahasa klise. Berikut beberapa tokoh Angkatan Pujangga Baru dengan karyanya. Yang pertama ada Sultan Takdir Ali Syahbana atau yang biasa disebut dengan STA, dengan buah karyanya yang berjudul Tak Putus Dirundung Malang yang berbentuk novel, dan Dian yang tak kunjung padam juga berbentuk novel. Yang kedua ada Amir Hamzah dengan buah karyanya puisi, salah satunya yang berjudul Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu. Yang ketiga itu ada Sanusi Pane dengan buah karyanya berbentuk puisi yang berjudul Madah Kelana dan drama yang berjudul Sandiakala dan Ning Majapahit. Selanjutnya ada Angkatan 1945. Angkatan 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Chairil Anwar karena Chairil Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nama Angkatan 45 baru diberikan pada tahun 1949 oleh Rosihan Anwar, meski begitu tidak disetujui sastrawan. Keberatan itu karena nama itu kurang pantas ditunjukkan pula kepada para pengarang yang terkenal berbeda dengan para pelopor kemerdekaan. Ada 4 tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor Angkatan 45. Yang pertama ada Chairil Anwar, yang kedua ada Asrul Sani, yang ketiga ada Rifai Alpin, dan yang terakhir ada Idrus. Chairil adalah seorang individualis dan anarkis, Asrul seorang bangsawan dan moralis, sedangkan Idrus penuh dengan sinisme, dan Rifai lebih dikenal sebagai nihilis. Surat Kepercayaan Gelanggang adalah pernyataan sikap dari beberapa sastrawan Indonesia yang kemudian hari dikenal sebagai Angkatan 45. Di antara para sastrawan ini, yang pagar menonjol adalah Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Alpin. Berikut ciri-ciri dari karya sastra Angkatan 45. Yang pertama itu terbuka, yang kedua pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibanding angkatan sebelumnya. Yang ketiga bercorak isi realis dan naturalis, meninggalkan corak romantis. Sastra periode ini terlihat menonjolkan individualismenya. Yang keempat itu dinamis dan kritis, berani menabrak
paham sastra yang mapan sebelumnya. Yang selanjutnya ada penghematan kata dalam karya, dan yang terakhir ada lebih ekspresif dan spontan serta terlihat sinisme dan sarkasme di dominan puisi, sedangkan bentuk prosa tampak berkurang. Jenis karya sastra pada periode ini bercorak realistis, di mana konteks tulisan lebih dibandingkan kaidah kebahasaan. Periode ini melahirkan banyak nama sastrawan besar Indonesia yang masih terkenal hingga saat ini. Tokoh utama pada angkatan 45 serta buah karyanya yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Asrul Sani dengan karyanya yang berbentuk cerpen dan sajak, salah satunya Sahabat Saya Kordias, itu cerpen, Bola Lampu cerpen, ada juga sajak yang berjudul Anak Laut, dan Wontes, serta Surat dari Ibu, itu juga berbentuk sajak. Yang kedua ada Hairil Anwar dengan karya yang berbentuk puisi, salah satunya yang berjudul Deru Campur, Tiga Menguang Takdir, Kerikil Tajam, dan Yang Terlepas dan Yang Terputus. Yang ketiga ada Pramudia Anantatur dengan karya yang berjudul Bukan Pasar Malam, Di Tepi Kali Bekasi, Gadis Pantai Keluarga Gerilya, Mereka Yang Dibutuhkan, Pemburuan, dan Cerita dari Blora. Periode selanjutnya itu ada angkatan 1966. Latar belakang terjadinya angkatan 66 ini adalah angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra yang berjudul Horizon. Nama angkatan 66 dicetuskan oleh H.B. Jasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Oleh karena itu, karya sastra berupa sajak-sajak dan cerpen-cerpen, terutama esai yang lahir pada periode ini lebih banyak yang berwarna protes terhadap keadaan sosial politik pada masa itu. Berikut ini beberapa karakteristik angkatan 66. Yang pertama itu berisi pergolakan, yang kedua bercolok perjuangan anti tirani, yang ketiga itu pembelaan terhadap Pancasila, yang keempat berisi protes sosial politik, yang kelima itu menegakkan keadilan dan pergerakan, yang keenam bercorak membela keadilan, mencintai nusa bangsa, negara, dan persatuan, dan yang terakhir itu berontak terhadap ketidakadilan. Selanjutnya ada tokoh pada angkatan 66 serta karya yang dihasilkannya. Yang pertama ada Taufik Ismail dengan karya Tirani Banteng, Sebuah Jaket Berlumur Darah, Harmoni, dan Jalan Segera. Yang kedua ada Gunawan Muhammad dengan karyanya Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang, Asmarandana, dan Misalkan Kita di Sarajevo. Yang ketiga ada Saini Kosim dengan karyanya Nyanyian Tanah Air, Rumah Cermin, 10 Orang Utusan. Yang keempat ada Abdul Hadi Wihimutari dengan karyanya Laut Belum Pasang, Meditasi, dan Tergantung Pada Angin. Dan yang terakhir ada Budiman S. Hartojo dengan karyanya Nyanyian Seorang Petani Muda, 15 Puisi, dan Sebelum Tidur. Lanjut ke periode angkatan 1980. Angkatan ini muncul karena adanya politik stabilitas, security approach, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal. Karena angkatan 80-an ini lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru yang tentunya politik yang sangat ketat. Ciri-ciri karya sastra pada angkatan ini. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius seperti karya yang berjudul Ku Bakar Cintaku karya Mbak Ainun Najib,
Dan yang kedua, sajaknya cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. Yang ketujuh, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang kedelapan, mulai memuat pengaruh dari budaya barat di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Yang kesembilan, didominasi oleh roman percintaan. Dan yang terakhir, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Selanjutnya ada tokoh angkatan 80-an serta karya yang dihasilkannya. Yang pertama ada Hilman Harwijaya dengan karya yang salah satunya berjudul Lulusan, Olga, Keluarga Hantu, dan Fanya. Yang kedua ada Ahmadun Yosi Herpangda dengan karyanya yang berjudul Ladang Hijau, Sang Matahari, dan Sajak Penari. Yang ketiga ada Margate memiliki buah karya yang berjudul Sepotong Hati Tua, Bukan Impian Semusim, dan Gema Sebuah Hati. Yang keempat ada N. Hadini memiliki buah karya yang berjudul Pertemuan Dua Hati, Hati yang Damai, dan Orang-orang Terharu. Dan yang terakhir ada Mira Wijaya memiliki buah karya yang berjudul Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, Sepolos Cinta Dini, dan Cinta Tak Pernah Berutang. Angkatan 80-an juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu ada kelebihan karya sastra angkatan 80-an. Memiliki wawasan estetik yang luas, bertema tentang roman percintaan dan kisah kehidupan. Yang ketiga, menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastra. Yang keempat, merupakan sastra yang dinamik dan bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupan yang baru dan berwawasan konstitusional. Yang kelima, para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Yang keenam, karya sastra film juga berkembang pesat. Dan yang terakhir ada karya sastra era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop. Selanjutnya ada kekurangan karya sastra angkatan 80-an. Yang pertama, karya sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Yang kedua, karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi oleh proses depolitisasi. Yang terakhir, sastra yang muncul jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Selanjutnya kita masuk ke sastra periode tahun 2000-an sampai sekarang. Pada awal tahun 2000-an terdapat fenomena menarik dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang sering disebut sastrawangi. Para penulis sastrawangi menghadirkan kehidupan yang selalu tampil sebagai sisi gelap atau negatif dengan kemasan menarik yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, sastrawangi ini menimbulkan banyak kelebihan dan juga kekurangan. Latar belakang munculnya periode ini adalah pada masa kepemimpinan Soeharto. Setelah adanya wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi, namun tidak berhasil dibenarkan karena tidak memiliki pembicara. Dan pada tahun 2002, Korilayun melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Penyusun periode sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya yaitu sastra angkatan 2000 yang disebut juga sastra mutakhir. Berikut beberapa ciri-ciri angkatan 2000-an. Yang pertama, menggunakan kata-kata maupun
frasa yang bermakna konotatif atau makna yang mempunyai hubungan atau ikatan. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, itu revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam, karyanya cenderung vulgar. Yang ketujuh, munculnya cyber sastra di internet. Yang kedelapan, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyat jelataan. Yang kesembilan, materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial kemasyarakatan, budaya, etnis, melainkan juga religi. Contohnya sajak-sajak yang ditulis oleh Ahmadun Yosi Herpanda, yang sajak-sajak keagamaannya mencerminkan nuansa religius yang khusyuk, seperti puisi karyanya yang berjudul Sembahyang Rerumputan. Yang ke-10, puisi yang religius dan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam, rumput, ataupun dedaunan. Yang terakhir itu penggunaan sosial media sebagai sarana dalam berkarya. Berikut beberapa tokoh angkatan 2000-an dengan buah karya yang dihasilkannya. Yang pertama ada Andrea Hirata, memiliki buah karya yang berbentuk novel yang terkenal hingga saat ini yang berjudul Laskar Pelangi. Yang kedua ada Habibur Rahman El-Sizari, memiliki buah karya yang berbentuk novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Yang ketiga ada Dewi Lestari, memiliki buah karya yang berbentuk novel juga berjudul Supernova. Yang keempat ada Terelie dengan karya yang berbentuk novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Dan yang terakhir ada Eka Kurniawan dengan buah karya yang berbentuk novel juga yang berjudul Cantik Itu Luka. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Yang pertama itu berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi for the Inland School and Volkssektor atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor for the Volkssektor pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Belanda terhadap banyaknya bacaan yang dikembangkan pada masyarakat. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Yang kedua itu ada kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Para sastrawan Angkatan 45 tampil sebagai pelopor sastra Indonesia modern dengan sebuah dilema budaya. Kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45 tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi Indonesia. Yang ketiga itu muncul istilah Angkatan 66. Tahun 1966 muncul istilah Angkatan 66 yang menandai peristiwa penting dalam bidang sastra. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode tahun 1960 hingga 1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Selanjutnya ada manifest kebudayaan. Munculnya manifest kebudayaan ini menjadi peristiwa penting dalam bidang sastra. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto kebudayaan yang mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat.
Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Manifest ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerakan kebudayaan. Manifesto kebudayaan dipublikasikan lewat surat kabar, berita Republik dan majalah sastra tahun 1963. Yang terakhir ada majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Peran Angkatan Pujangga Baru dalam sejarah sastra Indonesia sangat signifikan. Mereka melahirkan banyak sastrawan dan penyair terkemuka yang karyanya masih dikenal hingga saat ini. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Pembahasan terakhir yaitu fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Yang pertama itu sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di media koran. Publikasi karya sastra melalui koran sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Peran sastra koran bagi penulis adalah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-ide imajinasinya. Hal itu tentu didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembacanya. Berikut adalah karya sastra koran. Yang pertama ada Jatuh Dari Cinta, karya Benny Anas, Bandung, Grafindo 2011. Yang kedua ada Satu Hari Bukan di Hari Minggu, karya Yeti di Yogyakarta, diterbitkan oleh Grace Publishing pada tahun 2011. Yang ketiga ada Pelangi Sastra, Ulasan dan Model-model Apresiasi, karya Agus Sri Dana, terbit di Pekanbaru, yang diterbitkan oleh Pelagan Press tahun 2013. Dan yang keempat ada Interpretasi Dunia Sastra, karya Dr. Junaidi, yang berisi esai analisis sastra dan 7 esai gagasan bahasa sastra, terbit di Pekanbaru, yang diterbitkan oleh Pelagan Press juga pada tahun 2009. Selanjutnya ada sastra perempuan. Di dalam karya sastra perempuan adanya kebebasan ruang gerak perempuan untuk menulis apa saja. Hal ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya jauh lebih baik dan mendapatkan tempat dibanding dengan masa-masa awal kelahiran sastra Indonesia. Fenomena sastra perempuan adalah para feminis dan pejuang emansipasi perempuan ingin menunjukkan ekstensi perempuan dalam kesetaraan gender, sehingga saat ini sastra tidak hanya digeluti oleh kaum laki-laki dengan ideologi patriarkinya, dan perempuan tidak lagi sekadar menjadi pemeran dalam karya sastra, tetapi juga turut memberi pengaruh besar dalam dunia sastra dengan pemikiran yang lebih dinamis. Wanita yang dulu dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan sebagai objek semata, kini memilih menjadi pelaku perubahan. Karya dan tokoh sastra perempuan. Pertama itu ada Ayu Tami dengan buah karyanya yang berjudul Saman dalam bentuk novel. Yang kedua ada Dewi Lestari dengan buah karyanya yang berjudul Supernova dalam bentuk novel juga. Dan yang ketiga ada N. Hadini dengan karya yang berjudul Merdeka dan Merah Putih. Yang keempat ada Lela S. Judori dengan buah karya yang berjudul Pesan Sebatang Pohon Pisang dalam bentuk cerpen. Dan yang terakhir ada Dinar Mesario dengan buah karya yang berjudul Lintah dalam bentuk cerpen. Yang terakhir ada sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut dengan karya pop. Sastra populer merupakan bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan cara berpikir, pengetahuan problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami karena
hanya menyampaikan dalam cerita semata sehingga yang terlihat hanya masalah itu saja. Sastra populer tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan populer karena sastra populer terlahir dengan rasa semangat kebudayaan populer. Berikut ada contoh karya sastra populer di Indonesia. Yang pertama itu Siti Nurbaya yang dikarang oleh Mala Rusli, terbit pada tahun 1922. Yang kedua ada roman Tenggelamnya Kapal Kandawi yang ditulis oleh Hamka pada tahun 1938. Yang ketiga ada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Yang keempat ada puisi yang berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia oleh Taufik Ismail. Yang kelima ada puisi Hujan Bulan Juni yang dikarang oleh Sapardi Djoko Damono. Dan yang terakhir ada novel Ayat-Ayat Cinta yang ditulis oleh Habibur Rahman El Siraji. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 카메라